Oke, halo semuanya, kembali lagi di For It Hanif ya. Kali ini kita di IMS 2024 dan ternyata Wuling itu bawa bintang baru mereka, yaitu Wuling Cloud EV. Jadi kalau kalian perhatiin ya, dia tuh bikin nomenklatur dari REV, Bingo, sampai Cloud, itu kalau di itu tuh A, B, C. Dan semuanya itu diurutkan berdasarkan range-nya. REV 200 sampai 300. Terus Bingo 333 sampai 410. Yang ini 450 sampai 500. Tapi di Tiongkok sendiri, negara asalnya, itu tuh paling tinggi itu di 450 km. Jadi ini pertama di dunia Wuling Cloud EV muncul varian yang 500 km-nya di Indonesia di IMS. Tapi sayangnya belum ada harga sampai sekarang. Nah, sebelumnya ada yang pengen gue sampaikan dulu nih. Set! Nah, sebelum videonya kita lanjutkan, gue mau ngasih tahu nih. Jadi, di Hall B itu ada dashcam dari BlackView, di mana kalau kalian beli di sini ada diskon spesial pameran. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di situ. Sama ada dashcam terbaru dari BlackView yang lebih canggih nih. Lihat yuk. Nah, di sini ada dashcam DR970X Plus. Ada yang 2 channel, ada yang 1 channel. Nah, bedanya apa? Dia pakai sensor dari Sony Starfish generasi 2. Jadi BlackView ini semuanya sudah pakai Sony Starfish, tapi ini yang generasi kedua. Ditambah, dia lensanya ada 7 elemen, dan aperture-nya lebih rendah, cuma 1,7. Jadi untuk mendapatkan cahaya dalam keadaan gelap, itu nggak perlu lagi nurunin shutter speed. Makanya kalau kita lihat di sini, kalau misalkan ada mobil kecepatan tinggi lewat, itu tetap bisa dapetin angka plat nomornya, karena shutter speed-nya masih rapet, nggak diturunin. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat langsung dan beli langsung di sini buat dapetin promo selama pamerannya, pas ke IMS bisa langsung ke Hall B1, langsung di depan pintu masuk. Gas! Beli BlackView sekarang. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Wuling Cloud EV. Nah, seperti kalian lihat, mobil itu konsepnya adalah mobil kecil yang lega sebenarnya. Karena secara panjang ya, dia itu cuma 4,293 kalau nggak salah. Masih under 4,3 meter. Jadi kurang lebih dia panjangnya nggak sepanjang X-Force. Mungkin kelasnya kayak HR-V dan kawan-kawannya ya. Cuman dia bener-bener dimaksimalin interiornya. Jadi lebar 1,8 lebih. Dan kita lihat garis dari pilar A-nya itu sampai ke pelek sini. Jadi kalau kita lihat ya, mobil dari samping, ini tuh interiornya pasti lega banget. Dan bagian belakangnya pun juga dibikin seperti ini. Mungkin bisa dibilang ini minivan ya. Jadi kalau di luar negeri itu minivan itu kayak gini, gede, tapi cuma 5-seater. Kalau Indonesia, minivan itu 7-seater pasti. Nggak mungkin ada minivan di Indonesia itu cuma 5-seater. Nah, ini kayak model-model di Eropa atau di luar negeri itu bilangnya minivan tuh ya seperti ini. Gitu. Nah, terus juga, ini mobil, akhirnya Wuling listrik hadir dengan pelek yang bukan pelek kaleng. Jadi ini bukan pelek kaleng dikasih dop, ini pelek beneran. Dan desainnya gue suka, bagus. Dan lagi-lagi dia pakai ban dari Tiongkok nih sepertinya ya. Kalau itu kan pakai Green Max atau apa gitu. Ini pakai Leao 215 profil 55 R18. Tapi untuk proporsinya cakep. Lihat ya dari sini ya. Set. Tuh. Proporsinya pas, fitmentnya juga pas. Nah, ke depan kita lihat sebenarnya masih ada aura-aura Wuling REV-nya ya, dari garisnya di sini. Dan dia itu bonetnya itu 2. Sini sampai ke sini, terus bumpernya itu dimajuin depan lagi, jadi agak panjang. Dan dia sudah lengkap dengan radar di bagian sini. Jadi ADAS-nya lengkap plus dia pakai radar, sama ada kamera 360-nya di bagian sini. Jadi untuk lengkapan dia lengkap. Nah, logo Wuling-nya dia dibikin agak keluar, tapi nggak bisa dipencet buat jadi charger. Chargernya ada di kiri dan kanan, dan chargernya dia beda sama mobil pada umumnya. Dia sudah pakai fast charging, udah pakai GBT. Nah, untuk speknya, Wuling belum bilang speknya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita boleh duga-duga, dia kemarin tuh di China ya, di Tiongkok, dia pakai baterai 50,8 kWh dan range-nya 450 km. Tenaga mesinnya 100 kW dan torsinya 200 Nm. Untuk variannya 500 kilo, karena belum ada di dunia, pertama kali di Indonesia, itu belum tahu apakah baterainya lebih besar 10 kW, apakah tenaga mesinnya juga berubah. Tapi yang kita pasti tahu untuk varian standarnya, kurang lebih spesifikasinya seperti itu. Nah, terus kita buka bagian depannya nih. Nah, kita buka bagian depannya. Nah, dia nggak ada ruang penyimpanan seperti mobil listrik lainnya. Jadi dia masih penuh dan dia sudah punya
ini air radiator. Jadi sepertinya ada pendinginan untuk motor listrik dan ada pendinginan untuk baterainya. Baterainya sendiri seperti biasa, mobil listrik dari Tiongkok biasanya pakai LFP. Jarang sekali yang pakai NCM, nikel kobalt mangan, nikel kobalt mangan ya. Nickel, Jeffrey kali. Terus di sini ada kamera dan ada sensor. Biasanya buat sensor cahaya atau wiper ya. Nih, belakangnya seperti ini ya, Cloud TV, jadi seperti di awan. Nah, sayang sekali belum ada harganya sampai sekarang. Dan lucunya, tadi kan charger di sebelah kiri ya. Nah, di sebelah kanan juga ada chargernya juga. Nah, ini untuk yang fast chargingnya ya, lebih gede itu. Jadi, bukan seperti Bingo yang di depan kanan kiri, ini depan kiri sama di belakang kanan. Jadi kalau kita butuh fast charging, yang colokannya agak beda sendiri, kalian mesti ingat, dia adanya di belakang kanan. Kalau yang biasa di depan kiri. Nah, ke bagian belakang. Oke, di sini ada apa sih ini? Gue nggak ngerti deh. Ada seperti itulah, tapi kameranya itu ada di bagian bawah sini. Dan tampilan belakangnya itu lucu ya. Dia punya lampu seperti ini, terus dia nyambung, ada tulisan Cloud TV di sini, sama logo Wulingnya di bagian sini. Nah, terus sudah pakai power back door ya. Dan seperti yang kalian lihat, karena dia punya bentuk bodi yang seperti ini gitu ya, yang kayak kesannya dimaksimalin, maka bagasi belakangnya juga sangat besar. Bagasi belakangnya besar, tapi emang decknya agak tinggi dan kita bisa buka di bagian sini. Kita dapat tempat yang gede banget, lihat tuh depannya tuh. Ini bisa masuk ke kolong seperti ini ya. Ini mengingatkan gue sama apa ya, Hyundai Matrix kali ya. Dan bisa dibikin ke bawah. Jadi, tuh, jadi lebih ke bawah. Cuman kalau dibikin ke bawah seperti ini, dia nggak bisa dilipat rata lantai. Nah, kita tutup lagi sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke depan, kita ke belakangnya dulu nih. Mobil ini punya door trim, itu yang lucu ya. Jadi di sini pegangan buat nutup. Yang atas, sebelah kiri sini, ini buat ngebukanya. Nah, jadi bukanya di sini, nutupnya di sini. Dan power window-nya sudah all auto. Di sini pakai bahan kulit, dan di sini speakernya. Ini bukan speaker sih kayaknya sih. Ini ada lubang speaker Twitter. Ada lubangnya sih tapi sih. Sama di sini ada speaker lagi. Dan di sini ada tempat buat penyimpanan yang cukup gede. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini desainnya bagus sih. Sama ada kayunya nih, kayu warna hitam. Coba sebenarnya gue tuh kebayang ketika mobil ini masuk, itu dia pakai interior warna putih dan warnanya biru gitu untuk door trim dan kawan-kawan ya. Biru kehijauan lah. Cuma ternyata yang masuk warna hitam ya. Sebenarnya warna putih itu menurut gue bisa membuat mobil tuh kesannya lebih lega dibandingkan dengan warna hitam ini. Warna hitam tuh mobil tuh kelihatan jadi lebih gelap. Dan kita masuk ke dalam tengahnya ya. Nah, ke tengahnya seperti ini. Nah, Wuling Cloud TV ini dia punya model jok itu seperti sofa. Jadi ada masuk-masuk ke dalam. Dan ini kursinya empuk sekali. Ini mobil kursinya empuknya bukan main. Jadi pas kita duduk itu, ini lebih rasanya kayak kita duduk di sebuah sofa dibandingkan dengan sebuah mobil. Ya, ini kursinya itu lucu sekali. Gue nggak tahu ini nyaman apa nggak buat jarak jauh, masih kita tes lagi ya. Tapi so far kalau kita duduk secara cepat gitu ya, ini sih enak sih. Dan di sini bisa kita atur ya seberapa rebah. Wah, rebah banget ini. Wah, benar-benar bisa buat tidur ini. Wah. Dan di atasnya ini warna putih sama ini nih dikasih lampu. Jadi di belakang ini kita bisa dapat cahaya juga kalau kita butuh ya. Wah, ini belakangnya luar biasa nih, enak banget. Legroomnya gede, headroomnya gede. Emang bener-bener sih dari kelihatan bodinya, memang kita udah menyangka bahwa dia punya interior yang lega dan lebar. Nih, lihat jarak sininya tuh. Nah, di sini kita dapat AC di belakang, dia cuma satu aja ya. Persis kayak Wuling Alphest, tapi at least ada. Sama di sini ada tempat penyimpanan lumayan gede dan ada kabel USB buat ngecas, tapi bukan USB-C. Di bawah sini tetap ada ruang penyimpanan nih. Coba nih lihat ke bawah. Di sini tuh ada ruang buat naruh barang loh, ini gede. Dan kalau misalkan kita mau lipat gitu ya. Oh ya, lipatnya cuma gini doang. Dan bisa dibikin rata lantai sampai ke belakang. Cuma ini tadi gua turunin jadi nggak bisa ya. Oke, sekarang kita ke bagian depannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya dan kuncinya sama persis seperti Wuling listrik lainnya. Nah, tadi kita udah pinjam kuncinya tapi ternyata sikringnya dan dicabut soalnya ini buat display, jadi nggak boleh dinyalain ya. Kita pengen lihat layarnya, cuma lagi dimintain tolong bagaimana ini layar bisa nyala dan kita bisa otak-atik menunya. Tapi so far kita lihat dari deket ya. Gue baru pertama kali ketemu mobil itu dia punya cup holder 3 biji. 1, 2, 3 di sini. Dan bagian tengah ini ternyata dia bisa dicopot, kita naikin ke atas. Nah,
dia jadi satu cup holder dan satu tempat penyimpanan barang. Oke. Tapi yang paling menarik adalah gue baru pertama kali nemu mobil yang kursinya seperti ini ya. Kalau buat jarak jauh kira-kira enak gak ya? Oh, udah elektrik juga dan bisa diatur naik turun tingginya ya. Dan untuk kursi sebelah kirinya, dia juga sudah elektrik sama pengaturannya seperti sebelah kanan tapi nggak ada buat pengaturan ketinggiannya. Terus ini mobil warnanya full black ya, tapi dikasih garis emas di bagian sininya, cup holdernya. Terus dia sudah ada ADAS, adaptive cruise control juga udah ada, lane keeping assist-nya ada. Jadi kalau misalnya kita keluar kota, di jalan tol udah bisa autopilot. Kemudian di bagian sini ada wireless charger-nya, yang di sebelah kanan ini nggak ada, tapi bisa juga diisi smartphone yang kecil. Kalau yang ini bisa smartphone yang gede. Terus kalau kita buka di bagian sini, ada tempat penyimpanan tapi nggak begitu besar karena dia ada jalur AC buat ke bagian belakangnya. Oke, ini nggak bisa maju ya, tapi udah cukup sih, udah cukup pas. Dan seperti halnya Wuling, build quality-nya bagus ya. Jadi semuanya firm ya. Ini emang agak goyang sedikit tapi wajar lah segede gini. Dan dia punya ini nih, panel kayu yang menurut gue oke sih. Dari sini ke sini sampai ke sini ya, sampai sini juga. Secara desain sih nggak ada komplain. Nah, mungkin kalian bingung kan, Wuling di mana nih shifternya nih? Ternyata dia shifternya ada di sini. Jadi shifternya dia beda seperti Wuling REV atau Wuling Bingo. Dia shifternya kayak Mercedes-Benz di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Dan untuk pengaturan wiper, high beam, dan lampu sein semuanya ada di sebelah kanan sini. Kemudian untuk ruang penyimpanan gimana? Dia ruang penyimpanan juga menurut gue bagian sini tuh gede banget ya, kayak ada baskom dan bisa ditutup seperti ini. Ditutupnya tuh ya, halus dan dia akan naik ke atas nih. Set. Oke. Terus door trimnya juga cukup lega. Di sini ada konsol box yang cukup besar. Tapi ininya bagian tengahnya ini nggak bisa dimundurin kayak Ioniq 5. Jadi kalau misalkan kita parkir dipepetin terus mau keluar lewat kiri, ini nggak bisa. Agak sedikit susah. Dan bagian atas di sini kita buka, dia ada lampu, ada kaca. Di sebelah kiri juga ada lampu dan ada kacanya. Spion, dia belum pakai elektrokromatik. Sama di sini lampunya sama seperti Wuling-Wuling lainnya. Ya. Jadi tadi kata teknisinya, dia bukan yang bertanggung jawab soal ini. Jadi pas dibuka screen banyak banget yang dicopot ternyata. Tapi intinya adalah ini layar 15,6 inci gede, yang di sininya kecil. Tapi ini lihat deh, gue baru lihat nih ada mobil yang dijual massal dengan ini nih, bezelnya tipis. Jadi layar segede gini itu bener-bener layarnya gede, nggak dibikin bezel yang tebel-tebel. Biasanya kan bezelnya tebel-tebel ya, ini bezelnya tipis. Dan karena dia dimajuin banget, ini gampang dipegang-pegang. Dan katanya kita bisa nonton YouTube dan kawan-kawannya ada di sini. Nah terus kalau posisi berkendaranya, ini beda sama Bingo yang mungkin agak ke atas ya. Ini posisi berkendaranya benar-benar normal, bagus. Setirnya dipegang juga enak. Kayaknya nih setirnya dia bahannya beda sama dipakai Wuling Bingo atau Wuling REV ya. Dia dibikin lebih lembut kayak Alcantara gitu dan setirnya agak keras. Terus di depannya ini seperti kalian lihat, karena dia ditarik ke depan pilarnya, maka kita akan dapat dashboard yang super panjang dan depannya nggak kelihatan. Jadi rasanya kayak kita kayak bawa Honda Freed kali ya, yang punya bagian depannya panjang. Ya, so far itu yang bisa kita bicarakan soal mobil ini karena kita belum dapat full speknya seperti apa, belum bisa dinyalain layarnya. Semoga nanti nggak lama lagi bisa dan kita bisa pinjam mobil ini, kita tes langsung seperti apa rasanya si Wuling Cloud EV ini. Oke, jadi itu aja video kita tentang Wuling Cloud EV ya. Semoga harganya bisa terjangkau karena secara spek ini beda banget sama Bingo, bener-bener di atasnya. Dan gue penasaran sih gimana rasanya duduk di kursi yang seperti itu di mobil seperti ini ya. Soalnya baru pertama kali nemu kursi kayak sofa di ini. Kayak apa ya? Rolls Royce kali ya, kan kayak sofa juga tuh. Ya udah, buat teman-teman yang pengen lihat mobil baru apa aja di IMS, kita udah bikin playlist ya. Langsung aja lihat di bawah ini di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Menurut kalian harga berapa yang cocok untuk Wuling Cloud EV ini? Coba komen di bawah. Bye bye.